Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, hari ini kita melihat lagi firman Tuhan, seberapa besarkah kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Seberapa besarkah kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Atau dengan mudah saja kita bisa menyangkal dia kalau memang ada ancaman misalnya perlakuan niaya, saudara. Apakah kita dengan mudah saja menyangkal Yesus, ya? Atau mengikuti ilah-ilah yang lain, saudaraku. Kita membaca Keluaran 32 ayat 19 sampai 28. Nah, saudara, bangsa Israel membuat berhala dari anak lembu emas. Ini terjadi, saudaraku, hanya beberapa bulan saja setelah mereka keluar dari Mesir. Hanya beberapa bulan saja, beberapa waktu saja. Ya, setelah mereka bebas daripada perbudakan yang begitu menindas mereka. Mereka telah mengalami kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Mestinya mereka masih ingat bahwasanya Tuhan membebaskan mereka dengan penunjukan kuasa Tuhan, demonstrasi kuasa Tuhan yang sangat besar di tanah Mesir. Lalu mereka bebas, tetapi orang Mesir, Firaun mengejarnya dan sampai Laut Kulsum. Kuasa Tuhan nyata lagi. Tuhan membelah Laut Kulsum dan membiarkan bangsa Israel menyeberang. Bangsa Mesir mencoba mengejarnya dari belakang, tetapi dia tenggelam dalam laut karena Tuhan menutup laut tersebut. Semua mereka tiba di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai Tuhan menyatakan kemuliaannya sehingga bangsa Israel gemetar ketakutan. Dan di Gunung Sinai Tuhan memberikan 10 hukum kepada bangsa Israel. Pada bangsa Israel. Nah, saudara, 10 hukum itu, saudaraku, ya, salah satu diantaranya Keluaran 20, saya bacakan kepada saudara. Ayat 2 mulai, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, jelas sekali firman Tuhan berkata di sini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan buat patung, jangan sujud menyembah kepadanya, jangan beribadah kepadanya. Aku Tuhan yang cemburu. Aku akan membalas kejahatan bapa kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, sampai kepada keturunan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi Tuhan teraku, Tuhan yang tegas. Nah, begitulah Tuhan teraku bencinya kepada kuasa kegelapan, ya, kepada Allah yang lain. Karena dia telah memberikan perintah dalam Keluaran 20 lebih dahulu, jangan ada padamu Allah yang lain. Itu hukum yang pertama. Jangan ada padamu berhala yang lain. Jangan ada sembah-sembahan yang lain. Jangan ada percaya yang lain. Baik dalam hal memperoleh berkat, jangan ada percaya yang lain. Baik dalam perlindungan, jangan ada percaya yang lain. Pada jimat kali itu, ya, jangan ada percaya yang lain. Ya, baik dalam hal berkat, Tuhan saja yang memberi berkat, saudaraku. Bukan nenek moyang kita sudah mati memberi berkat. Ya. Jangan ada padamu ilah yang lain. Tuhan tegas sekali dalam hal itu, saudara. Pada aku Allah yang cemburu. Nah, di sini Tuhan berkata, saudaraku, aku musnahkan mereka itu, Musa dia katakan. Dan aku menjadikan satu bangsa yang besar daripadamu. Tapi Musa melunakkan nanti Tuhan. Janganlah begitu Tuhan dikatakan. Ingatlah akan Abraham, Ishak, Yakub, hamba-hambamu yang kau pilih. Mereka itu kan keturunannya. Apa pula nanti kata bangsa Kanaan ini semua, kata bangsa-bangsa yang lain. Apakah karena engkau tidak sanggup memimpin mereka sampai ke tanah perjanjian yang kau janjikan? Darahku, Tuhan teraku, dikatakan, ya, menyesal, saudaraku. Nah, jadi tidak jadi Tuhan musnahkan, tetapi hukuman tetap ada, saudara. Hanya karena Musa sajalah bangsa Israel masih disertai Tuhan. Pada waktu itu Tuhan sudah berkata, aku tidak menyertai kamu lagi. Aku memang tidak memusnahkan mereka, tapi aku tidak menyertai kamu lagi. Aku menyuruh seorang malaikatku berjalan di hadapanmu, dan malaikat itu akan mengalahkan, dia katakan, segala suku-suku bangsa di tanah Kanaan. Jadi satu malaikat pun bisa mengalahkan segala suku-suku bangsa di tanah Kanaan. Luar biasa kuasa malaikat. Amin, saudara. Apalagi kuasa Tuhan. Tetapi Musa berkata, kalau engkau tidak beserta dengan kami, lebih baik kami tidak berangkat. Musa berkata. Dan Tuhan berkata, baiklah, daripada hari pembalasan aku membalaskannya kepada mereka itu. Oleh sebab itu, saudaraku, kita hati-hati sekali, saudaraku, dengan terlibat dalam adat-adat kegelapan ini. Amin, saudara.
Supaya jangan ada yang terlibat lagi dalam adat-adat kegelapan. Itu sangat kebencian kepada Tuhan. Dan sangat membuka pintu kepada setan. Dan kalau dibuka pintu kepada setan, setan selalu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dan dengan secepat-cepatnya. Setan datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ya. Setan pembunuh, saudaraku, setan pembunuh. Nah, di sini tadi dikatakan, ya, kemudian Tuhan berkata kepada Musa, Musa turun, bangsa itu sudah menyembah berhala. Lalu Musa turun dari gunung. Di tengah jalan Joshua berkata, ada suara seperti sorak-sorak peperangan. Musa berkata, itu bukan sorak peperangan, tapi nyanyian bersaut-sautan. Dan ketika mereka dekat, kita sudah baca tadi, lalu Musa melihat anak lembu emas dan bangsa Israel berpesta pora, ya, dengan segala nafsu kedagingannya di situ. Lalu Musa, saudaraku, begitu marah, saudaraku. Musa bukan tidak bisa mengendalikan kemarahannya, saudaraku. Musa tetap dikuasai oleh Tuhan, saudaraku. Hanya Musa sangat marah kepada dosa. Sangat marah kepada dosa. Kemarahan yang sangat suci. Ya, sangat marah kepada dosa itu. Heran juga, saudaraku, ya. Mereka secepat itu, saudaraku, berpaling daripada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu mereka masih intim dengan Tuhan, memuji Tuhan, bersorak-sorai, Miriam menyanyi-nyanyi, saudaraku, ya. Kemudian, saudaraku, segera, saudaraku, menyembah berhala, saudaraku. Tuhan sangat marah, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, ya. Di sini biarlah kita camkan sungguh-sungguh. Hendaklah kamu kudus karena aku kudus, firman Tuhan berkata. Ya. Biarlah kasih kita kepada Tuhan, ya. Kasih kita kepada kehendaknya, kasih kita kepada firman-Nya, kasih kita kepada kesuciannya, kepada kebenarannya. Saudaraku, jauh melebihi kasih kita kepada saudara-saudara kita. Bahkan ada firman Tuhan berkata, jikalau seorang mengasihi bapaknya, ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak menjadi pengikutku, Tuhan berkata. Tuhan Yesus harus menjadi nomor satu dalam hidup kita, saudaraku. Amin, saudara. Nah,